Halo semua, selamat datang di vlog pertama Carita Nusantara. Vlog kali ini aku bakal ajak kalian keliling kota Yogyakarta. Seperti yang kalian tahu, Jogja merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang terkenal akan sejarah, budaya, dan wisatanya yang beraneka ragam. Ditambah lagi dengan infrastruktur Jogja saat ini yang semakin membaik, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Salah satunya adalah didirikannya Yogyakarta International Airport di Kulon Progo yang diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Yang ditunjang juga dengan fasilitas kereta bandara. Harga tiket KA bandara adalah Rp20.000 untuk satu kali perjalanan. Untuk pembelian tiketnya, kalian bisa langsung datang ke counter di stasiun atau melalui aplikasi online yang bernama KAI Access. Di situ juga udah tersedia jadwal keberangkatan KA bandara. Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dari Bandara Iya menuju stasiun Yogyakarta dan sebaliknya. Untuk perjalanan yang lebih nyaman, aku rekomendasiin kalian untuk duduk di sebelah kiri dari pintu masuk kereta dan jangan pilih gerbong 1 untuk menghindari suara bising dari mesin kereta apinya. Karena KA Bandara tidak diberikan nomor kursi, jadi siapa cepat, dia yang dapat. 40 menit berlalu dan akhirnya tiba di stasiun Yogyakarta. Kalau kalian bawa banyak barang dan ribet bawa sendiri, kalian bisa gunain jasa porter yang ada di stasiun. Dan paling penting jangan lupa cek lagi barang-barang kalian, pastikan semuanya sudah terbawa, jangan ada yang tertinggal dalam kereta api. Nah, ini dia Stasiun Tugu Yogyakarta, atau yang biasanya lebih akrab dipanggil dengan Stasiun Tugu Yogyakarta. Stasiun ini didirikan pada tahun 1887 oleh SS, perusahaan kereta api Hindia Belanda, yang mana saat itu tujuan utamanya adalah untuk kebutuhan pengangkutan hasil bumi dari daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, serta yang menghubungkan kota-kota Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Dan pada tahun 1905 barulah mulai beroperasi untuk penumpang hingga saat ini. Kalau kalian bingung mencari transportasi untuk explore Jogja, jangan khawatir, karena biasanya di sekitar stasiun disediakan jasa rental motor, ataupun kalian bisa pilih ojol karena strategis untuk pickup zone-nya. Dan tersedia juga beca yang selalu setia nunggu di depan stasiun. Dan aku pilih beca untuk transportasi aku hari ini. Untuk wisata keliling kota Jogja, aku rekomendasiin kalian untuk pilih becak. Ini Pak. Ya, mari. Becaknya Pak. Becak. Ya. Mau keliling dari Tugu bisa. Oh, bisa. Sampai keliling beli oleh-oleh. Keraton gitu. Oh, Sama oleh-olehnya. Iya, Oh iya, bisa. Iya Pak. Bisa. Ya. Ya, mari. Iya Pak. Mari, silakan. Karena saat naik beca juga memberikan pengalaman unik tersendiri saat mengitari kota Yogyakarta. Sampailah kita pada ikon kota Yogyakarta, yaitu Tugu Palputih, yang sejarahnya itu dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang memiliki nilai simbolis dan merupakan garis magis yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogya, dan Gunung Merapi. Sebelum Tugu Palputih, nama awal dari ikon wisata Jogja ini adalah Tugu Golong Giling, yang memiliki arti filosofi Jawa, Manunggaling Kaula Gusti, yang berarti bukan hanya menyatunya rakyat dengan penguasa, tapi juga menyatunya manusia dengan pencipta. Nah, ini dia bentuk awal dari Tugu Golong Giling. Bentuk asli dari Tugu Golong Giling ini berkisar 25 meter, tapi setelah gempa pada tahun 1867 dan dibangun kembali oleh pemerintah Belanda pada tahun 1889 dengan bentuk yang sekarang. Puncak bulat pada tugu ini juga digunakan sebagai patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada itu melakukan meditasi yang menghadap ke puncak Gunung Merapi, yang mana sekarang menjadi ikon wisata populer yang ada di Yogyakarta. Setelah foto dengan ikon wisata di Jogja, dilanjutkan dengan menyusuri Jalan Pangeran Mangkubumi, nama jalan yang diambil dari nama Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Di jalan ini banyak terdapat penginapan, hotel, dan macam-macam street food yang populer di Jogja, terutama angkringan dan kopi jos. Senang sekali rasanya bisa dapat kesempatan buat dengerin angklung street musician yang sekarang udah jarang banget ada di perempatan lampu merah Jogja. Back to our next destination, kita menuju ke
keraton, tapi ini kita melewati alun-alun utara dulu. Alun-alun utara pada masa lalu digunakan sebagai tempat untuk latihan perang atau unjuk kebolehan prajurit kerajaan keraton. Alun-alun utara membentang seluas 300 kali 300 meter persegi. Di tengahnya berdiri dua buah beringin kurung yang bernama Kiai Dewadaru dan Kiai Janadaru, yang sekarang bernama Kiai Wijayadaru. Yang menurut serat Salokapatra, benih Kiai Janadaru berasal dari Keraton Pajajaran, sementara Kiai Dewadaru benihnya berasal dari Keraton Majapahit, di mana kedua pohon beringin tersebut memiliki arti dan filosofisnya masing-masing. Dan hampir sampailah kita ke Keraton Yogyakarta. Pembangunan keraton dimulai pada tanggal 9 Oktober 1755 dan Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan pengikutnya memasuki keraton pada tanggal 7 Oktober 1756. Jam operasional wisata keraton dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang setiap harinya, kecuali untuk hari Jumat dibuka dari jam 8 sampai jam 12 siang aja. Dengan harga tiket Rp8.000 untuk wisatawan lokal dan Rp12.000 untuk wisatawan mancanegara. Harga itu sudah termasuk jasa pemandu wisata yang ada di keraton. Ini kakak itu di sini berkunjung ke keraton. Itu berasal dari kata ada ratu, kemudian karatuan, ya, kerajaan. Jadi keraton itu maknanya tempat tinggal atau kediaman raja atau ratu. Dalam bahasa Indonesia memang ada maskulin dan feminim, ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu ratu itu lebih raja itu ya ratu. Nah, jadi konteksnya ratu itu yang memimpin tuh, ya. Sebenarnya kan sekarang ratu itu pas perempuan. Tapi ini diucapkan dulunya itu ratu itu tempat tinggal atau kediaman ratu. Ini bangunan di sini gitu, Sri Manggarai, fungsinya untuk ruang tunggu kalau ada tamu-tamu negaraan. Rumah Kediaman Sultan ini termasuk dalam komplek Kedaton, yang mana bagian inti dari Keraton Yogyakarta. Kedaton dibagi 3 bagian. Pertama adalah pelataran Kedaton yang merupakan tempat tinggal Sultan. Kedua adalah Keputren yang merupakan bagian para istri dan anak perempuan. Dan ketiga adalah Kesatrian yang merupakan bagian untuk anak laki-laki Sultan. Melanjutkan perjalanan dari Keraton Yogyakarta, kita menuju Taman Sari, di mana yang masih satu perkomplekan keraton juga. Dibangun pada tahun 1758, dulunya Taman Sari sebagai tempat menenteramkan hati untuk beristirahat dan berekreasi Sultan beserta keluarganya. Selain itu, Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi musuh. Harga tiket masuk untuk Taman Sari adalah Rp5.000, belum termasuk untuk jasa pemandu wisata. Jam operasional Taman Sari adalah jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Arsitektur dari Taman Sari ini merupakan campuran dari Portugis dan Jawa. Proyek pembangunan ini dipimpin oleh Pangeran Notokusumo dan seorang arsitek berdarah Portugis bernama Demang Tegis. Daya tarik pertama Taman Sari adalah kolam pemandian. Terdapat 3 buah kolam dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda, yaitu umbul pamucar untuk para seli raja, umbul kawitan untuk putra-putri raja, dan umbul panguras untuk raja. Menurut cerita yang disampaikan oleh pemandu wisata, seli-seli raja yang sedang berada di kolam akan diamati oleh raja dari sebuah menara yang letaknya berada di dekat umbul pamucar. Kemudian raja akan melemparkan bunga kantil ke arah umbul pamucar. Barang siapa yang terkena bunga kantil tersebut akan ikut ke umbul panguras bersama raja. Kolam-kolam ini juga dihiasi dengan ornamen air mancur dengan bentuk kepala naga dengan hiasan pot di sekelilingnya. Selain kolam, Taman Sari Jogja dihiasi dengan berbagai bangunan atau gapura yang terlihat sangat kokoh, serta memiliki simbol tertentu. Gapura atau bangunan-bangunan tersebut diantaranya adalah Gapura Panggung, Gapura Agung, Gedung Kenongo, atau Lorong Bawah Tanah, dan lain-lain. Gapura Agung ini dulunya merupakan pintu gerbang utama Taman Sari, yang berhiaskan relief burung dan bunga. Oh ya, di dalam komplek Taman Sari ini juga terdapat pemukiman warga yang bernama Kampung Cyber.
Alasan diberikan nama Kampung Cyber pada tahun 2006 ini karena setiap rumah di kampung ini punya akses internet dan bahkan di pos ronda ada wifi gratis. Selain itu mereka juga punya toko souvenir baik offline maupun online. Jadi ibaratkan masyarakat Kampung Cyber ini adalah masyarakat yang sudah melek internet. Dan pernah juga mendapatkan kunjungan dari CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Spot menarik selanjutnya yang ada di dalam Taman Sari Jogja adalah bangunan artistik bernama Gedung Kenongo. Gedung ini merupakan gedung tertinggi di kawasan Taman Sari Jogja. Gedung Kenongo ini juga berfungsi sebagai tempat jamuan dan tempat makan kerajaan. Meski sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu dan mengalami beberapa kali renovasi, bangunan-bangunan yang ada di Taman Sari Jogja masih terlihat sangat kokoh. Hanya di beberapa bagian dindingnya saja yang tampak sudah mulai menghitam. Seperti terowongan yang saat ini menjadi pintu keluar Taman Sari, yang dulunya merupakan terowongan bawah tanah. Dengan segala sejarah dan keindahan bangunannya, Taman Sari menjadi destinasi yang harus kamu kunjungi saat ke Yogyakarta. Melanjutkan destinasi yang sangat berdekatan dengan Taman Sari, kita menuju Alun-Alun Selatan. Alun-alun Selatan dibangun pada tahun 1755 sampai 1792 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, berfungsi sebagai tempat diadakannya beragam aktivitas keraton Yogyakarta. Salah satunya tempat latihan para prajurit keraton jelang diadakannya tradisi Garbek. Di alun-alun selatan juga terdapat Siti Hinggilor, di mana itu adalah tempat sultan untuk meditasi. Di tengahnya ditanam 2 buah pohon beringin. Beringin ini dinamakan supit urang dan diberi pagar keliling sehingga juga dikenal sebagai ringin kurung. Beralih dari alun-alun selatan, sekarang kita menuju Panggung Krapyak. Di perjalanan menuju Panggung Krapyak, kita akan melewati Pelengkung Gading terlebih dahulu. Pelengkung Gading atau biasa juga disebut Pelengkung Nirboyo adalah pintu gerbang yang didirikan pada tahun 1782. Adalah salah satu pelengkung yang masih terlihat keaslian bangunannya ini menjadi pintu keluar bagi jenazah sultan dan keluarganya ketika hendak dimakamkan di makam Raja Imogiri. Nama Nirboyo diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang berarti Nir dan Baya yang artinya tidak ada bahaya. Setelah melewati Pelengkung Gading, kini kita akan melaju langsung ke Jalan Krapyak. Di mana di masa lalu, Krapyak ini merupakan sebuah kawasan hutan lebat dan berbagai jenis hewan liar lainnya seperti menjangan atau rusa. Namun sekarang kawasan Krapyak sudah padat penduduk dan banyak ruko-ruko yang berjejeran di sepanjang Jalan Krapyak. Termasuk berdirinya juga sebuah pesantren di kawasan tersebut. Nah, sampailah kita di Panggung Krapyak yang dibangun sekitar tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sebagai pos berburu sekaligus daerah pertahanan dari binatang buas. Tempat ini juga digunakan prajurit Mataram sebagai benteng pertahanan untuk memantau pergerakan musuh dari arah selatan sehingga bisa dipantau dan kemudian dikabarkan ke keraton. Setelah wisata keliling kota, nggak afdol rasanya kalau nggak bawa oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Jalan Malioboro sudah tidak asing lagi bagi seluruh wisatawan yang ke Jogja. Perbedaan fisik Malioboro dulu dan sekarang terlihat sangat signifikan, di mana tidak ada lagi terlihat pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan Malioboro. Semua pedagang kaki lima sudah ditertibkan dan direlokasikan ke teras Malioboro 1 dan 2. Alasan pemindahan PKL Malioboro tersebut dilakukan dalam rangka penataan kawasan pedestrian Malioboro yang masuk dalam kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta. Tujuan lain relokasi adalah memberikan legalitas bagi para PKL.
Di teras Malioboro 1 ini yang dulunya merupakan bekas bioskop Indra, Jalan Malioboro Barat, Pasar Beringharjo, ini merupakan teras Malioboro dengan konsep indoor dan AC. Berdekatan dengan teras Malioboro 1 tentunya ada Pasar Beringharjo. Pasar yang selalu ramai dikunjungi untuk wisatawan membeli oleh-oleh, batik, ataupun daster. Dulunya kawasan Pasar Beringharjo merupakan sebuah kawasan hutan beringin. Tidak lama setelah berdirinya keraton pada tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya hingga sekarang. Nah, inilah teras Malioboro 2. Ini adalah bekas dari Dinas Pariwisata DIY, Jalan Malioboro Utara, Gedung DPRD DIY. Jika di teras Malioboro 1 menggunakan full AC dan indoor, untuk teras Malioboro 2 dilengkapi dengan fasilitas kipas angin, supaya pengunjung tetap nyaman saat berbelanja di teras Malioboro 2. Kalau menurut aku, penertiban Malioboro yang sekarang menjadikan Malioboro lebih rapih dan tentunya lebih leluasa untuk berjalan di sepanjang jalan Malioboro. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka wajah Malioboro yang sekarang atau wajah Malioboro yang dulu? Coba komen di bawah ya. Nah, setelah ini, ayo kita ke Sentra Gudeg. Kawasan Sentra Gudeg ini berjarak 50 meter dari alun-alun utara. Konon dulu, Ibu Slametlah yang mengawali berjualan di Wijilan ini pada tahun 1946. Dan sekarang terdapat belasan tempat makan atau warung gudeg di Wijilan. Rata-rata warung gudeg di sini buka dari pukul 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi juga ada kok yang buka 24 jam seperti gudeg Butarto. Gudeg juga biasanya dijadikan oleh-oleh dalam bentuk besek atau gudeg kering dalam bentuk kaleng. Nah, untuk yang satu ini kalian udah nggak asing lagi kan? Yap, bakpia apa tuh? Makanan yang sejarahnya berasal dari Tionghoa ini telah dimodifikasi supaya rasanya cocok untuk lidah orang Jogja. Dan sampainya saat ini menjadi oleh-oleh yang wajib dibawa dari Jogja. Nah, sekian cerita dan jalan-jalan dari Carita Nusantara kali ini. See you next vlog ya!